Modul 1 PIO. Peningkatan ukuran tubuh seperti bertambahnya tinggi dan berat badan, sebagai hasil penyempurnaan bagian-bagian tubuh merupakan proses pertumbuhan, perkembangan, kematangan, penuaan, emosional, peningkatan kapasitas fungsi dan kemampuan kerja organ-organ tubuh seperti kerja sistem peredaran darah, pernapasan, dan lain sebagainya merupakan ciri khas dari pertumbuhan, perkembangan, kematangan, penuaan, emosional. Proses penurunan fungsi kualitas organik dari tubuh manusia yang diakibatkan karena bertambah usia merupakan proses pertumbuhan, perkembangan, kematangan, penuaan, emosional. Anak yang memiliki kecenderungan unggul dan mampu dalam memanipulasi objek dan senang serta terampil dalam latihan-latihan fisik. Ini merupakan cerminan anak memiliki dominan kecerdasan. Kecerdasan verbal, linguistik. Kecerdasan matematika, logical mathematical. Kecerdasan spasial, visual. Kecerdasan tubuh kinestetik, bodily and kinesthetic. Kecerdasan musik, musikal. Proses pengoperasian ilmu yang normatif, proses sosialisasi anak yang terarah, akan memberikan warna kehidupan anak di dalam masyarakat, dan kehidupan mereka di masa yang akan datang, merupakan ciri yang mempengaruhi perkembangan sosial anak dari faktor keluarga, kematangan anak, status ekonomi keluarga, pendidikan, kemampuan mental. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak dan remaja adalah, kecuali pola hidup keluarga, kematangan anak, status ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, keterampilan gerak. Interaksi sosial akan dapat memudahkan perkembangan anak, sesuai dengan teori Vygotsky yang menggambarkan adanya daerah perkembangan proksimal atau Zone of Proximal Development, ZPD, yang berarti anak sudah memiliki kemampuan yang mendasar. Anak dalam pengembangan potensinya perlu bantuan ahli atau teman yang lebih tahu. Anak dalam pengembangan potensi sudah dibawa sejak lahir. Interaksi sosial perlu direncanakan dalam pengembangan potensi anak. Pembelajaran yang mensyaratkan keterlibatan peserta didik. Terbukanya karakteristik yang secara potensial sudah ada pada individu yang berasal dari warisan genetik individu selanjutnya melakukan latihan dan usaha, merupakan prinsip perkembangan. Dasar-dasar permulaan adalah sikap kritis, peran kematangan dan belajar. Mengikuti pola tertentu yang dapat diramalkan. Semua individu berbeda. Setiap perkembangan mempunyai perilaku karakteristik. Perkembangan kemampuan fisik berkaitan dengan keterampilan motorik yang berhubungan dengan anggota tubuh atau tindakan yang memerlukan koordinasi antara syaraf dan otak, koordinasi antara pikiran dan perasaan, koordinasi antara mata dan tangan, koordinasi antara mata dan kaki, koordinasi antara panca indera dan anggota gerak. Proses pendidikan yang bertujuan mengembangkan kepribadian, pola pergaulan dan bagaimana norma dalam menempatkan diri terhadap lingkungan yang lebih luas. Lebih dominan dipengaruhi oleh pendidikan keluarga, pendidikan formal, sekolah, pendidikan dan latihan di klub olahraga, pendidikan di masyarakat, pemusatan latihan olahraga. Dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani, media dapat dipergunakan sebagai penerima informasi, encoding, decoding, perantara informasi, sumber informasi. Sebelum mengkomunikasikan informasi dan pengetahuan, pengirim informasi terlebih dahulu harus melakukan hal berikut ini. Merancang informasi dan pengetahuan. Menetapkan topik dan informasi. Membuat konsen informatif. Menciptakan informasi dan media. Menyusun sistematika informasi. Media berikut ini dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran pendidikan jasmani,
kesehatan olahraga, media cetak, media grafis, media audio, motion pictures, multimedia. Pada kondisi kurangnya fasilitas sarana dan prasarana di sekolah, seorang guru pendidikan jasmani selanjutnya memfasilitasi peserta didik dengan melakukan merancang ulang tujuan pembelajaran, memodifikasi rancangan pembelajaran, memodifikasi sarana dan prasarana pembelajaran, memodifikasi kurikulum pembelajaran, membangun fasilitas pembelajaran, penyediaan peralatan dan perlengkapan untuk menunjang aktivitas pembelajaran pendidikan jasmani merupakan hal yang penting untuk ketersediaan fasilitas, kemampuan, sarana, prasarana, psikomotor. Fasilitas berikut ini merupakan peralatan dan perlengkapan dalam sarana, kecuali bola basket, raket, bendera, glove, lapangan. Memberikan keamanan dalam pendidikan jasmani merupakan prioritas utama dalam pendidikan jasmani sebelum unsur yang lain. Ini merupakan syarat ketersediaan sarana dan prasarana dalam hal mudah dan murah, menarik, waspada, memicu pergerakan, aman. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran pendidikan jasmani dengan tujuan untuk meningkatkan kreativitas merupakan bagian dari revolusi pembelajaran, revolusi teknologi, revolusi industri, kemajuan iptek, ketersediaan fasilitas, mengeksplorasi teknik dasar dalam basket mulai dari posisi tubuh, gerakan kaki, tangan, kontrol bola, dan posisinya di lapangan menggunakan teknologi dapat menghasilkan pembelajaran yang lebih efektif dan efisien, bermanfaat dan mudah dimengerti. Problem-based learning, menyenangkan dan informatif, eksploratif dan interaktif. Pemanfaatan media informasi dalam pembelajaran pendidikan jasmani di lingkungan peran guru pada aktivitas yang berpusat pada peserta didik dapat menghasilkan pembelajaran informatif, ekspresif, atraktif, eksploratif, kolaboratif. Berikut ini adalah persyaratan untuk menjadi guru, kecuali memiliki kepribadian yang baik, persyaratan administratif, persyaratan psikis, persyaratan peralatan, persyaratan fisik. Fungsi profesional guru, yaitu guru menerukan ilmu atau keterampilan yang dimiliki atau dipelajari kepada anak didiknya. Guru wajib menjadikan anak didiknya menjadi patriot bangsa. Guru wajib mengembangkan segala potensi yang dimiliki anak didiknya. Guru wajib mengelola seluruh kebutuhan anak didiknya. Guru tidak diperkenankan menghukum anak didiknya. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan piagam, surat keputusan, medali, lencana, sertifikat pendidik. Seorang guru merupakan seorang pengajar dari bidang ilmu yang dia kuasai, merupakan peran guru sebagai pengelola kelas, mediator dan fasilitator, demonstrator, diktator, evaluator. Seorang guru penjas sering mengucapkan kata-kata kasar selama proses belajar mengajar dan sering membedakan dalam memberi perlakuan kepada siswa. Ciri dari guru penjas yang demikian kurang mendukung kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi emosional, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial. Upaya membimbing siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial antara lain terlihat dalam upaya guru memberikan contoh pada saat meragakan senam lantai, melatih siswa membuat keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang tepat, melatih bagaimana mempersiapkan kesehatan diri dan lingkungan sekitar, mendiskusikan bagaimana mengatasi permasalahan sosial di sekitar siswa, memberikan umpan balik selama proses belajar mengajar.
Kemampuan yang dapat dilakukan atau ditampilkan untuk satu mata pelajaran atau kompetensi dalam mata pelajaran tertentu harus dimiliki oleh siswa disebut kompetensi dasar. Standar kompetensi. L. Indikator. Kompetensi lulusan. Kecakapan hidup. Berikut ini merupakan dimensi kualifikasi yang harus dimiliki oleh guru, kecuali kualifikasi akademik, keterampilan mengajar, rencana pengajaran, prosedur mengajar, latar belakang pendidikan. Prinsip profesionalitas yang harus dimiliki dosen atau guru sesuai UU Guru dan Dosen adalah sebagai berikut, kecuali memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealis. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia. Mampu mengenal karakteristik setiap siswa setiap mahasiswa di perguruan tinggi sekolahan. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran merupakan kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, sosial, motorik. Mengembangkan manusia Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Manusia yang mempunyai takwa dan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mempunyai budi pekerti yang luhur, mandiri, kepribadian yang mantap, kesehatan rohani dan jasmani, keterampilan dan pengetahuan, dan terakhir mempunyai rasa tanggung jawab untuk berbangsa dan bermasyarakat. Arti pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional. Fungsi pendidikan nasional. Ruang lingkup pendidikan nasional. Tujuan pendidikan secara umum. Seorang guru terus menunjukkan komitmen dalam pekerjaan untuk dengan mengikuti pelatihan metode pembelajaran dan terus-menerus mengembangkan diri dalam pemanfaatan berbagai strategi yang digunakannya dalam sesuai bidang keahliannya merupakan makna. Profesi. Kualifikasi. Kompetensi. Profesionalisme. Kapasitas building. Setiap guru memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Hal tersebut termuat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Guru dan Dosen, Undang-Undang Perlindungan Pekerja, Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pelaksana program sertifikasi pendidik adalah perguruan tinggi yang memiliki program pendidikan yang ditunjuk pemerintah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kementerian Agama. Badan Diklat Sumber Daya Manusia Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Dinas Pendidikan baik daerah kabupaten maupun daerah provinsi yang diatur dengan ketentuan pemerintah. Seorang guru dapat diberhentikan jabatan guru secara tidak hormat dikarenakan kecuali melanggar sumpah dan janji jabatan, melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama, melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama satu bulan atau lebih secara terus-menerus, mengundurkan diri dari jabatan guru, sakit jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 bulan. Dalam menjalankan tugasnya, seorang guru sering mendapat perlakuan yang kurang baik seperti laporan orang tua terhadap tindakan guru terhadap siswa. Guna mendapatkan perlindungan terhadap guru memiliki hak atas perlindungan yaitu hukum dan profesi. Hukum, profesi, kesehatan kerja, jaminan hari tua. Hukum, profesi, keselamatan kerja, dan kesehatan kerja. Hukum, profesi dan hak asasi manusia. Hukum, profesi, perlindungan kinerja. Dalam menjalankan tugas guru akan mendapatkan gaji atau imbalan. Ketika dalam pelaksanaannya guru mendapatkan gaji yang tak wajar. Pelanggaran terhadap jaminan perlindungan guru tersebut merupakan pelanggaran pada bidang hak asasi manusia. Profesi. Kesejahteraan guru.
keselamatan kerja, hukum. Tahapan yang dilakukan untuk mewujudkan guru menjadi profesional yaitu profesionalisme melalui pendidikan dan pelatihan, penyediaan guru berbasis sekolah, program induksi berbasis pembelajaran, profesionalisasi guru melalui penugasan, profesionalisasi guru berbasis individu atau menjadi guru madani. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru, sangat terampil dalam memilih dan memilah materi ajar dan menerapkan berbagai konsep keilmuan pada dunia nyata merupakan kompetensi yang harus dimiliki guru. Keterampilan tersebut merupakan bagian dari kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi profesi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial. Guru Piok terampil dalam memilih metode pembelajaran di kelas menggunakan gaya resiprokal dengan mempertimbangkan karakteristik siswa, materi ajar dan ketersediaan sarana dan prasarana. Kecakapan tersebut merupakan bagian dari kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi profesi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial. Dalam kelas guru Piok tidak pernah membedakan status siswa di kelas atau memberlakukan sama antar siswa dalam kegiatan pembelajaran maupun penilaian. Perilaku ini merupakan perwujudan dari kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi profesi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial. Tujuan dan fungsi adanya pengakuan profesionalisme guru dan dosen sebagaimana tertuang pada UU No. 14 Tahun 2005 adalah mengembangkan kompetensi guru dengan berbagai latihan supaya pendidikan nasional memiliki kualitas yang tak kalah dengan perkembangan global. Meningkatkan peran guru dalam mewujudkan generasi milenial yang beretika, bermoral cerdas dan bermartabat. Untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran, yang pada akhirnya meningkatkan mutu pendidikan nasional. Meningkatkan kesejahteraan guru yang selama ini hanya mendapat penghasilan yang sangat rendah. Pengakuan terhadap kinerja guru, di mana tanpa adanya guru maka tak mungkin masa depan generasi bangsa akan baik. Guru Piok juga mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional. Sebagai tenaga profesional dimaksudkan bahwa memiliki keahlian, kemahiran dan kecakapan dengan standar mutu dan melalui pendidikan profesi. Memiliki ijazah pendidikan yang sesuai bidang yang digeluti. Mampu mengembangkan dan meningkatkan kualitas output peserta didik dengan baik dengan berbagai strategi yang mumpuni. Mendapatkan penghasilan atau sumber penghidupan yang layak dengan aneka tunjangan. Memiliki kemampuan dan kompetensi baik kepribadian, sosial, pedagogik dan profesional. Sebagai seorang guru harus mampu menggunakan pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan sebagai alat komunikasi dan memanfaatkan berbagai sumber belajar yang berguna, serta dapat menunjang tercapainya tujuan dalam proses belajar mengajar, baik yang berwujud narasumber, buku teks, majalah, surat kabar, maupun sumber belajar lainnya merupakan fungsi guru sebagai demonstrator, pengelola kelas, evaluator, fasilitator, administrator. Seorang guru Piok memiliki ijazah S1 bidang olahraga, memiliki sertifikat pendidik, memiliki keterampilan interpersonal, keterampilan mengelola kelas merupakan dan mengajar bidang Piok termasuk dimensi kompetensi, kualifikasi, profesionalitas, kualitas, kredibilitas. Perkembangan dan pertumbuhan yang terjadi sejak awal kehidupan manusia, sejak mulai dari bayi dapat dikatakan sebagai involusi, evolusi, growth, development, kematangan. Pengukuran pertambahan tinggi dan berat badan pada anak merupakan bagian dari pertumbuhan, perkembangan, kematangan, involusi, evolusi. Peningkatan fungsi tubuh pada anak
Dari yang tidak bisa menjadi bisa, dan merupakan proses yang berkelanjutan adalah bagian dari evolusi, kematangan, involusi, perkembangan, pertumbuhan. Perubahan cenderung terjadi apabila orang-orang di sekitar anak dengan baik dan mendorong anak lebih bebas mengekspresikan dirinya adalah prinsip perkembangan dengan peran kematangan dan belajar. Sikap kritis sebagai dasar-dasar permulaan. Pola perkembangan yang dapat diramalkan. Perbedaan individu. Perkembangan mempunyai perilaku karakteristik. Perkembangan yang menyebar ke seluruh tubuh dari kepala ke kaki dan menyebar keluar dari titik poros sentral tubuh ke anggota-anggota tubuh adalah prinsip perkembangan dengan tahap perkembangan mempunyai resiko. Sikap kritis sebagai dasar-dasar permulaan. Pola perkembangan yang dapat diramalkan. Perkembangan dipengaruhi perubahan budaya. Perkembangan mempunyai perilaku karakteristik. Lingkungan membentuk jiwa anak-anak melalui proses asosiasi, repetisi, imitasi, serta reward dan punishment merupakan teori perkembangan. Environmentalisme, naturalisme, etologis, komparatif dan organismik. Perkembangan kognitif. Peristiwa belajar semata-mata melatih refleks sedemikian rupa sehingga menjadi kebiasaan yang dikuasai individu, di mana individu hanya dipandang dari sisi fenomena jasmaniah termasuk ke dalam. Teori belajar kognitif Piaget. Teori belajar pemrosesan informasi. Teori belajar behaviorisme. Teori belajar Gestalt. Classical conditioning. Seorang siswa yang awalnya takut air dan tidak mampu belajar berenang, namun setelah beberapa kali mengikuti pembelajaran renang di sekolah sudah tidak takut lagi dengan air merupakan teori. Law of respondent conditioning. Law of exercise. Law of readiness. Law of effect. Law of respondent extinction. Dalam penggunaan media pembelajaran, pesan akan diolah menjadi sistematik dan mudah dimengerti oleh penerima pesan. Ini merupakan bagian dari proses receiving, komunikator, encoding, remembering, transferring. Media yang relatif murah, fleksibel dan berisi teks yang beragam dan bervariasi seperti foto dan gambar yang dipergunakan dalam aktivitas pembelajaran adalah klasifikasi dari multimedia dan jaringan komputer. Pembelajaran berbasis komputer. Media audio. Media yang tidak diproyeksikan. Media video. Tugas ajar yang diberikan harus memperhatikan perubahan kemampuan anak dan dapat membantu mendorong perubahan perkembangan peserta didik didasarkan pada karakteristik program pendidikan jasmani, yaitu Development Appropriate Practice. Development Appropriate Theoretical. Development Appropriate Conceptual. Development Appropriate Motorik. Development Appropriate Attitude. Lapangan dipergunakan sebagai fasilitas dalam proses belajar mengajar yang baik untuk mencapai tujuan pendidikan yang berjalan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Lapangan merupakan fasilitas dalam kategori alat, prasarana, sarana, bahan, penunjang pembelajaran. Ketersediaan lapangan sebagai tempat untuk terselenggaranya proses pembelajaran yang dapat dipergunakan oleh peserta didik dalam mengembangkan kemampuan dan potensi motoriknya merupakan fasilitas dalam kategori prasarana, sarana, fasilitas, modifikasi, peralatan. Bermain sepak bola akan lebih menarik jika menggunakan bola dibandingkan dengan hanya membayangkannya saja. Ini merupakan fungsi sarana dan prasarana. Memperlancar jalannya pembelajaran. Memudahkan gerakan. Mempersulit gerakan. Kelangsungan aktivitas. Memacu siswa dalam bergerak. Siswa dan guru memiliki akses kepada teknologi digital dan internet. Guru memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan alat
dan sumber digital untuk membantu siswa adalah bagian dari tujuan media. Pemanfaatan teknologi. Konsep media. Pembelajaran TIK. Aplikasi pembelajaran.